muluk ya, nggak harus tergantung, maksudnya keinginan orang tua ya. Cuma semua anak kan pasti punya cita-cita dan punya apa ya, punya keinginan gitu. Nanti kalau dia mau apa, saya mendukung saja, yang penting positif. Tapi saya bercita-cita ingin sekali dia menjadi seorang ustadz atau kiai. Amin. Ya, pesan saya untuk putra saya Muhammad Fairuz Aryan, ibu mondokkan kamu bukan karena nggak sayang, malah sebaliknya, karena ibu sayang. Dan pasti nanti kamu mengerti, dan insya Allah kamu jadi orang yang soleh dan yang bisa mengangkat derajat orang tua. Amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dek Ani Yuliana. Dek, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Dek Ana, ini kan banyak nih teman-teman Mbak yang pengen belajar mungkin dari pengalamannya Dek Ana, dan ini mau ada beberapa pertanyaan netizen yang komentar di beberapa video, dan ini yang pengen saya tanyakan. Kenapa sih putranya ditaruh untuk pendidikannya dan di usia masih dini ditaruh di pondok pesantren? Alasannya seperti apa? Ya, pertama alasannya kan kalau di rumah ya Mbak ya, itu HP. Sekarang orang tua itu musuhnya bukan apa-apa, itu HP sekarang ya. Kan semua internet gitu. Kalau kadang di rumah itu disuruh susah, suruh sholat susah. Terus apalagi kalau di HP-nya diminta, itu langsung, kan rumah saya kan dekat sekolahan, dia langsung lari itu ke sekolahan, jadi langsung pakai internet ke sekolahan. Seperti itu ya. Jadi apa itu dia langsung susah lah kalau diberitahu ya. Makanya saya termotivasi, dia langsung lulus TK itu langsung saya pondokkan. Dan pertama dia itu nolak, dia ya maklumlah kan masih kecil, dia itu pengennya sama saya. Jadi mau nggak mau dengan berat hati saya juga terpaksa mondokkan, kan demi masa depan dia juga. Oh, Diana itu pas waktu ke pondok itu usianya berapa anaknya, putranya? Masih usia 7 tahun. 7 tahun. Dia lulus TK. Lulus TK. Ya. Pada waktu ditaruh di pesantren itu bagaimana cara penjelasannya kepada si putra? Ya, pertama dia itu memang nggak mau, tapi di rumah dia suka itu nonton Kunanta ya, pondok Kunanta itu. Jadi dia juga terinspirasi gitu loh. Kalau di pondok itu temannya banyak gitu. Jadi ya nggak terlalu susah juga, dia semangat, wah malah suka kalau di sana nanti banyak temennya gitu, bisa ngaji bareng-bareng kan, bisa main bareng-bareng, belajar bareng-bareng kan, bilang gitu dia. Tapi saat di pondok dia itu juga waktu semangat terus langsung kayak down itu loh Mbak ya. Downnya gimana, terus habis ini nanti ibunya pulang, terus saya sama teman-teman itu juga nangis, dia itu nangis, tapi saya sempat agak ya mau nangis gitu, tapi saya tahan, karena nanti kalau saya nangis dia pasti ikut nangis. Jadi saya semangati dia, nanti kalau sudah kan, kalau di pondok pertama kan harus 41 hari, berarti 41 hari, kalau belum 41 hari kan nggak boleh nyambang. Jadi malah dia semangat, nanti nggak apa-apa, nanti kalau 41 hari boleh sambang ibunya gitu, bilang uminya bilang gitu. Jadi juga semangat gitu Mbak. Nah, perasaannya di awal anaknya, putranya sudah siap untuk
ditaruh di pesantren untuk pembelajaran yang akan datang, perasaannya seperti apa sampean? Ya sedih ya, kan kadang tiap hari kumpul, dia kan ngalem sama saya itu, mau apa-apa dikelonin, apa-apa minta sama ibunya, kadang mandi masih minta dimandiin kan gitu. Terus kadang kalau di rumah terus kalau di sini kadang teringat, terus beli jajan apa, masak apa itu teringat juga. Tapi saya yakin kalau di pondok pasti lebih baik daripada di rumah gitu. Alhamdulillah lah, sudah 1 tahun ini banyak perubahannya. Kalau dengar azan saja dia sudah langsung sholat. Terus seperti habis sholat subuh itu ya Mbak ya, sholat subuh, sholat duha itu lihat waktu jam 7 itu langsung cepat-cepat wudhu, dia langsung mulai wudhu langsung sholat duha gitu. Banyak doa, ngajinya juga lancar gitu. Jadi ya alhamdulillah itu suatu pengorbanan tapi berbuah hasil yang manis gitu. Ya alhamdulillah. Pernah gak Deana pas waktu masak kesukaannya tiba-tiba Deana itu teringat putranya? Ya itu sering ya? Bukan kayak lagi, ya sering gitu. Kadang kan kalau dia sukanya kan kayak ikan-ikan ya, ayam goreng kan gitu-gitu suka. Terus kadang pisang coklat itu dia suka. Pasti kalau masak itu teringat gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya berpikir positif. Kalau dia di sana kan diajar apa ya, disiplin, makan antri, semua antri itu untuk bekal dia nanti. Sekarang nggak apa-apa semuanya apa ya, bersusah-susah gitu loh Mbak. Nanti kalau dia sudah jadi orang sukses kan dia sudah punya bekal, dia sudah dari sejak kecil dia sudah belajar apa-apa itu berbagi gitu loh. Terus pas waktu putranya ditaruh di pondok itu kan kurang lebih 41 hari, itu kurang lebihnya 1 bulan lebih. Awal pertama boleh ketemu sama putranya, apa yang sampean rasakan? Wah seneng banget, dia pun seneng, tapi kayak malu-malu gitu kan. Sudah 41 hari kan juga lama ya, 1 bulan lebih dia agak malu, mungkin sudah terbiasa dengan situasi pondok, dengan pengurus, dengan teman-temannya, lama nggak ketemu ibu sama keluarga, nenek kakeknya. Ketemu dia juga suka, tapi mau mengungkapkan tuh malu gitu loh. Pertama kali melihat putranya makan barang yang sampean bawakan dari rumah seperti apa? Seneng kan Kak, pertama kali saya bawakan ayam goreng, dia kan suka ayam goreng lodo itu, dia suka, dan makannya lahap gitu, terus minta disuapin gitu. Ya senang, terus jumpa adiknya kan lama nggak jumpa gitu ya senang banget gitu lah. Harapannya seperti apa Deana, putranya nanti suatu saat besar, pengen seperti apa, putra seperti apa? Kalau saya itu jadi orang tua nggak muluk-muluk ya, nggak harus tergantung, maksudnya keinginan orang tua ya. Cuma semua anak kan pasti punya cita-cita dan punya apa ya, punya keinginan gitu. Nanti kalau dia mau apa, saya mendukung saja, yang penting positif. Tapi saya bercita-cita ingin sekali dia menjadi seorang ustadz atau kiai gitu. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih, putranya dipondokkan di mana nih, Deana? Itu di Ponpes Darus Saadah Lirboyo. Itu pun saya nggak tahu ya, itu pertama kali saya dapat itu pun bukan dari orang, saya Google untuk pesantren anak-anak, dan langsung saya itu mendapatkan informasi di situ, dan langsung saya ke situ. Itu pun belum tahu alamatnya di mana, tempatnya di mana. Ya alhamdulillah memang sudah di situ ya jodohnya, mungkin dia mondok gitu loh. Ya, alhamdulillah Nyai, Pak Nyai, semuanya pengurus bagus, semua pondoknya di situ. Saya puas dan berterima kasih buat pondok Darsa Lirboyo gitu. Dan itu memang dikhususkan untuk anak-anak di bawah umur ya, atau seperti apa? Ya di bawah umur, malah ada yang belum, masih 5 tahun, maksudnya belum tingkatan SD ada, masih pakai pampers itu pun ada. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya umur di atas 10 tahun nggak bisa nerima ya, khusus spesial untuk anak-anak ya? Iya,
kalau pindahan pun dibatasin umur tingkatan kelas 3 SD. Kalau kelas 4 nggak bisa. Alasannya kenapa? Karena anak di usia segitu itu agak susah. Maksudnya kontrolnya kan sudah terbiasa dengan dunia luar, sudah biasa nonton TV, sudah terbiasa dengan HP gitu. Jadi nggak mau pondok. Oh iya. Diana, ini kan karena adanya COVID-19 itu otomatis nggak bisa kayak sebelumnya. Kalau liburan mungkin dalam waktu 1 bulan bisa jenguk putra-putrinya. Dan ini seperti apa ini peraturan di Ponpesnya sendiri? Ya itu sekarang telepon itu minggu ke-1 dengan minggu kedua yang kelas 1 sampai 3, yang minggu kedua sama 4 untuk kelas 4 sampai 6. Tapi kalau bertemu, maksudnya kalau nyambang masih belum boleh, bertemu langsung belum boleh. Tapi kalau kirim jajan itu masih boleh, tapi melewati pengurusnya, jadi nggak boleh bertemu langsung. Maksudnya tadi telepon, anaknya telepon satu per satu wali murid gitu atau seperti apa? Ya dari pihak pondok telepon ke wali murid, dan itu durasi 9 menit. Cuma 9 menit. Jadi anaknya bisa telepon ke orang tuanya. Gitu. Apa? Jadi anaknya telepon ke ibunya satu per satu gitu, antri. Iya. Terus pada waktu pertama kali telepon apa yang dikatakan putranya ke ibunya? Ya dia salam, terus ya alhamdulillah saya suka juga. Kenapa? Ekspresinya dia senyum, bukan kayak teman-temannya kan ada yang nangis, nggak bisa bicara, cuma nengok ibunya aja kan gitu ada. Tapi alhamdulillah anak saya itu gembira gitu loh, saya tanya langsung jawab, tanya jawab, dan dia juga senyum-senyum gitu. Ya alhamdulillah, berarti dia rasa gitu loh di sana. Maksudnya video call gitu, jadi bisa melihat face to face Ya, seperti itu. Iya. Maksudnya kalau misalnya kadang ada anak yang mungkin nangis atau mungkin kekurangan apa atau seperti apa, jadi langsung respon menelpon wali murid masing-masing atau seperti apa? Oh ya, kadang kan itu kayak sakit ya Mbak ya, kalau pondok kan biasa itu sakit gatal itu langsung ada penanganan. Tapi kalau nggak terlalu parah nggak dikasih tahu ke orang tua, karena kan nggak mau merisaukan orang tua juga ya. Terus kayak sering lah biasa kalau anak-anak kecil suka gaduh itu ya langsung ditanganin gitu. Jadi nggak sampai yang masih batas wajar, nggak sampai yang terlalu gitu. Nggak, maksudnya komplain ke wali murid nggak gitu loh, langsung nelpon per satu gitu loh? Oh alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi memang sudah tanggung jawab Pak Yai dan Bu Yai di situ ya. Iya. Iya. Dan mungkin Diana sangat memiliki impian besar putranya ditaruh di pondok. Apakah dulu Diana juga pernah mondok jadi santriwati di salah satu ponpes? Iya, pernah saya, tapi sudah tingkatan SMA. Itu pun masih kayak gimana ya, berat gitu kan, sudah terbiasa di rumah kumpul sama bapak ibu kan gitu, apa-apa di rumah, maksudnya nggak antri kan gitu lah. Terus di pondok kan belum pernah di pondok kan, juga nggak ada kenalan, itu langsung di pondok, terus rasanya juga sedih, sering nangis, tiap malam tuh nangis gitu. Saya pun juga awalnya mondokkan anak itu juga takut, wong saya saja yang sudah tingkatan SMA saja masih begitu gitu, apalagi nanti yang anak-anak. Tapi ternyata itu bukan suatu momok, ternyata itu malah beda gitu loh Mbak. Kalau yang maksudnya masih kecil di usia ini itu lebih baik daripada sudah usia SMP, SMA itu malah lambat itu. Nah, suka dukanya pas waktu mondok apa? Suka dukanya, kalau sukanya itu ya apa ya, makan bareng-bareng, sekolah bareng-bareng, ngaji bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau dukanya itu ya kadang pas rindu ya sama orang tua, apalagi waktu ngirim masih belum bisa ngirim, padahal sudah uang udah habis gitu loh Mbak. Terus apalagi lihat teman-teman itu kalau ngirim itu kayak orang belanja di pasar gitu, wah banyak berkerdus-kerdus gitu ya, itu jadi kayak sedih gitu. Tapi ya sudah, namanya pingin belajar di pondok ya memang begitu gitu. Pada waktu dulu kan masih belum ada WhatsApp ataupun telepon seperti saat ini, tahun ini. Pada waktu orang tua belum memberikan
waktu jenguk Diana, terus bagaimana? Menunggu atau telepon atau kirim surat atau seperti apa? Ya kadang ditunggu waktu tanggalnya itu kan ada tanggalnya itu 1 bulan sekali. Tapi kadang kalau kadang ada iuran mendadak gitu kan uang habis. Jadi pakai dulu kan uang jajannya dipakai dulu. Biasanya telepon dulu kan uang koin ya. Bahwa itu telepon partel itu. Kalau nggak gitu yang koin itu. Nah, mungkin satu pesan buat para orang tua biar tidak ragu lagi bahwa pesantren itu memang salah satu alternatif untuk mendidik anaknya lebih mendekatkan diri dari agama juga, umumnya juga dapat, itu seperti apa? Biar nggak ragu orang tua-tua yang lagi nonton video ini, Diana. Kalau menurut saya ya, bagi orang tua nggak usah bingung nanti anaknya gimana sudah makan belum, mandi belum, itu sudah nggak boleh dipikir begitu. Di sana sudah kayak pondok itu sudah mempersiapkan semuanya kan sesuai dengan usianya juga kan sekarang kalau menurut saya kalau pendidikan umum itu kurang menjamin Mbak ya. Kalau semuanya itu sekarang harus ada dasarnya agama. Insya Allah kalau agamanya kuat yang umumnya ngikut di belakang gitu loh. Yang penting sekarang kalau menurut saya di masa sekarang agama yang perlu. Oke, dan Diana mungkin perlu menitipkan pesan atau nasihat buat putranya suatu saat mungkin sudah lulus dari pesantren dan suatu saat melihat tayangan ini, pesan untuk atau nasihat untuk putranya seperti apa? Ya, pesan saya untuk putra saya Muhammad Fairuz Aryan, Ibu mondokkan kamu bukan karena Ibu nggak sayang, malah sebaliknya karena Ibu sayang. Dan pasti nanti kamu mengerti dan insya Allah kamu jadi orang yang soleh dan yang bisa mengangkat derajat orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sangat sedih sekali ya Mbak Ana ya, Diana ya. Jadi saya juga merasakan bagaimana sangat sayangnya seorang ibu itu bukan berarti naruh di pesantren itu untuk ego ataupun urusan yang lain, tetapi memang kepingin anaknya suatu saat bisa bermanfaat untuk keluarga, agama, dan juga negara. Oke Mbak Ana, Diana semangat selalu, semoga putra-putrinya bisa menjadi harapan seperti orang tua yang diharapkan. Amin. Dan terima kasih waktunya dan suatu saat kita akan ngobrol lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.